Di balik hutan hujan yang lebat, di antara kabut abadi pegunungan Sudirman, hiduplah seorang pemuda bernama Kevin, berusia 27 tahun. Ia bukan manusia biasa, tubuhnya kekar dan gesit, namun dari punggungnya tumbuh sepasang sayap cendrawasih biru yang indah, berkilau seperti langit pagi di Teluk Cendrawasih. Dalam tubuhnya mengalir darah tua para penjaga langit dan hutan, warisan dari leluhur suku yang sudah lama hilang, disebut orang-orang tua sebagai suku Mandoe. Kevin tinggal di antara masyarakat adat suku Mi dan Wate di pinggir hutan Wami, tak jauh dari Danau Mora. Ia menyembunyikan jati dirinya, hidup seperti pemuda biasa, menanam ubi, memahat kayu, dan menari yospan di pesta adat. Namun setiap malam, ketika suara tifa mulai meredup dan bintang menggantung di langit, ia terbang tinggi, menjaga hutan dari mereka yang ingin menebang pohon-pohon suci, memburu burung endemik, atau mencuri emas dari tanah leluhur. Suatu malam, Kevin bermimpi. Dalam mimpinya, roh leluhur muncul dalam bentuk burung maleo raksasa dan berkata, "Waktumu telah tiba, anak bersayap biru. Sebuah ancaman akan datang dari perut bumi. Kau harus menjaga batu karungu di Bukit Dogiai." Keesokan harinya, gunung di Nabire bergetar. Orang-orang desa mengatakan arwah sungai Kimi murka karena tambang ilegal dibuka di tanah keramat. Hutan mulai rusak, satwa-satwa melarikan diri, dan sungai menghitam. Kevin tak bisa diam. Ia mengenakan ikat kepala dari bulu cendrawasih, melilit tubuhnya dengan noken suci warisan ibunya, dan terbang ke Bukit Dogiai. Di sana, ia bertemu dengan para penambang bersenjata, yang telah mengurung batu karungu, batu roh leluhur suku, dengan jaring besi dan mesin. Dengan kecepatan luar biasa, Kevin menukik dari langit, mencabik-cabik jaring besi dengan cakarnya. Sayapnya bergetar hebat, mengeluarkan kilatan biru seperti petir. Suaranya menggema bagai nyanyian tifa perang. Para penambang melarikan diri ketakutan. Namun tiba-tiba, muncul seorang dukun hitam bernama Okari, mantan tetua yang menjual jiwanya untuk emas. Ia membawa mantra kegelapan dari luar pulau dan melemparkannya pada Kevin. Langit gelap, hutan menangis. Kevin terjatuh, sayapnya melemah. Tapi dari dalam tanah, roh-roh leluhur bangkit. Suara nyanyian adat Mi terdengar dari batu, dari angin, dari daun-daun. Dengan kekuatan warisan leluhur, Kevin bangkit. Tubuhnya bercahaya biru, dan saat ia mengepakkan sayapnya, cahaya itu membungkus Bukit Dogiai. Okari pun lenyap dalam semburan cahaya sakral. Hari itu, hutan Nabire diselamatkan. Sejak saat itu, masyarakat menyebutnya sayap biru Nabire, penjaga langit dan tanah Papua. Orang-orang dari kampung Biha hingga Siriwo mulai kembali menjaga hutan. Mereka membuat upacara adat tahunan untuk menghormati roh leluhur dan manusia burung cendrawasih biru yang telah melindungi mereka. Kevin tetap tinggal di kampungnya, tersembunyi dalam keseharian, namun langit Nabire selalu biru bila ia terbang.